pertama adalah pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia. Qada dan qadar memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, pengertian qada. Qada secara bahasa berarti hukum, ketetapan, dan kehendak. Semua yang terjadi berasal dari Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Yang kedua, pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Yang kedua yaitu mengenai dalil-dalil qada dan qadar. Allah menjelaskan qada dan qadar melalui firman-firman-Nya dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, yang pertama yaitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran atau takdirnya. Yang kedua yaitu di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, tidak ada suatu bencana apapun yang terjadi di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis pada kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 13 yang berbunyi, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal ibadahnya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Keempat yaitu dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, yaitu tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa pada seseorang kecuali atas izin Allah. Yang kelima yaitu dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Materi yang selanjutnya adalah kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang pakaiannya serba putih dan rambutnya hitam. Lelaki tersebut bertanya tentang keimanan, Islam, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman pula kepada qadarnya atau takdir yang baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Siapa lelaki itu? Lelaki itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sengaja datang untuk memberikan pelajaran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah yang dibenarkan oleh Malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman tersebut adalah qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan suatu kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabarani. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu,
takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tak kala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Yang keempat yaitu macam-macam takdir. Mengenai hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar, doa, dan tawakal, para ulama berpendapat bahwa takdir terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubran. Yang pertama takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang berkaitan dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur. Maka, untuk mencapai cita-cita tersebut, seorang siswa harus tekun belajar. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu takdir mubran. Takdir mubran yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya kematian, bencana alam, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ras dan warna kulit, dan sebagainya. Yang kelima adalah kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dia menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Yang pertama adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia makhluk yang paling sempurna, oleh karena itu ia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan. Namun harus diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syam ayat 8-10. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentukan takdir kita sebagai manusia berkewajiban untuk melakukan ikhtiar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jika sudah diikhtiarkan, namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan inilah letak rahasia ilahi. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia untuk berikhtiar, walaupun sudah ditentukan qada dan qadarnya. Di pundak manusialah kunci keberhasilan dan keberuntungan hidupnya. Di samping itu, begitu banyak anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia berupa naluri, panca indera, akal, kalbu, dan aturan agama, sehingga lengkaplah sudah bekal yang dimiliki manusia menuju kebahagiaan hidup yang diinginkan. Yang ketiga, doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon kepadanya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang bersungguh-sungguh sudah dijalankannya. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait erat dengan ikhtiar. Bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Quran surat Ali Imran ayat 159. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan semua usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika menghadapi kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.